malam harinya rutinitas keluarga, hubungan suami istri. Dia tidak sempat mandi sampai masuk waktu subuh. Baru selepas masuk waktu subuh itu baru mandi. Lantas saat mandi itu telinga air ada yang masuk ke telinga. Akhirnya tanya, bagaimana puasanya, batal tidak karena itu ada air yang masuk ke telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel kami. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan yang baik ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Puasanya masih penuh full sehari atau sampai zuhur, sampai asar gitu ya. Semoga puasa kita terlebih yang sudah akil balik ya full ya. Mulai dari pagi sampai sore puasanya full. Benar-benar tidak direkayasa ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ketakwaan kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kemarin itu kan kita sudah membahas tentang beberapa permasalahan. Terbaru ada yang saya bahas itu menduga waktu berbuka puasa sudah masuk atau padahal belum. Pada video kali ini saya akan membahas tentang air yang masuk ke telinga saat mandi besar ya, saat mandi besar. Kalau saat mandi besar ini ada dua kemungkinan, satu jomblo karena dia mimpi basah, dua pasutri ya, pasangan suami istri. Ya, kemarin itu ada pertanyaan dari tetangga sebelah, pasutri ya, malam harinya rutinitas keluarga, hubungan suami istri. Dia tidak sempat mandi sampai masuk waktu subuh. Baru selepas masuk waktu subuh itu baru mandi. Lantas saat mandi itu telinga air ada yang masuk ke telinga. Akhirnya tanya, bagaimana puasanya, batal tidak karena itu ada air yang masuk ke telinga. Pada kesempatan sebelumnya kan sudah kita bahas ya tentang mubtilatus shaum ya, sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi gini sahabat sekalian, kalau ada kejadian seperti itu, maka kalau kita melihat salah satu referensi dalam Fatawi Fikhiyatul Kubro ya, juz 2 itu di situ dijawab tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena yang namanya mandi besar itu harus menyentuh pada bagian-bagian yang kiranya itu masih perlu disentuh oleh air. Beda nanti kalau urusan sunnah ya, gigi berdarah ya, dia berkumur, kumurnya amat keras-keras sampai ketelan airnya, itu beda. Kalau di sini dalam pembahasan mandi junub, mandi besar itu tidak menjadi masalah ketika ada air yang tidak disengaja masuk ke bagian telinga ya. Referensinya gini, ada satu pertanyaan dari Fatawi Fiqhiyah, fasahallah fi muddatihi anis saim idza dakhala al-ma'u fi udhunaihi li ghasli ma dhahara minhuma. Maka nanti ketika ada pertanyaan, ada air yang masuk ke dalam telinga seseorang saat ia mandi ya, karena jinabat ataupun yang lainnya, maka di situ dijawabi fa'ajaba biqaulihi la yuftiru bidzalika kama dzakara ba'dhum wa in balagha listifa'il ghusli kama la sabaqal ma'al mubalaghah li ghuslin najasatil fam wa inna ma aftara bil mubalaghah fil matmadhah li husulis sunnah. Jadi kalau dia berkumur karena ada gusinya terkena berdarah gitu kan, sehingga berkumur banget itu kan, berkumur untuk menghilangkan darah itu kan hukumnya nanti sunnah. Kok sampai ke belanjur, itu di situ dihukumi puasanya batal. Berbeda nanti ketika layak sulu al matlubu fi ghuslil somah ya, saya ulangi,
la yahsulu matlubuhu min ghaslis as-simahi illa bil mubalaghati ghaliban fala taqsir. Iya, memang benar di situ dihukumi tidak menjadi permasalahan ketika ada air sampai kepada anggota dalam, karena orang yang mandi wajib ketika tidak sengaja ada air yang masuk itu tidak dihukumi sebagai kecerobohan, gitu ya. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk menjawab satu pertanyaan yang mungkin menjadikan seseorang yang ragu-ragu ini puasanya batal atau tidak. Ini dijawabi, kalau dalam wilayah-wilayah wajib maka tidak dihukumi batal puasanya. Kiranya itu sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kurangnya bisa dikeramaikan di kolom komentar. Tentu banyak kekurangan dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.